Di Indonesia ini kan banyak banget cerita-cerita rakyat ya, tapi beberapa di antaranya itu lebih dari sekedar dongeng. Ini adalah kisah tentang pahlawan yang kekuatannya itu seolah melampaui akal sehat, yang jadi simbol perlawanan ketika sejarah resmi justru bungkam. Nah, hari ini kita bakal menyelami salah satu legenda paling kuat dari Tanah Banjar. Gini deh, coba kalian bayangin. Ada satu kekuatan kolonial, lengkap dengan senjata canggih, pasukan terlatih, tapi mereka semua dibuat nggak berdaya sama satu orang aja. Seorang pemberontak yang konon katanya kebal terhadap peluru dan senjata tajam. Gimana? Kedengaran mustahil nggak sih? Yuk kita bedah bareng-bareng legenda Tasan Panyi. Oke, kita sekarang mundur jauh ke belakang ya, ke abad ke-19 di Kalimantan Selatan. Waktu itu, cengkraman kolonial Belanda lagi kuat-kuatnya dan menindas rakyat. Dan di tengah situasi itulah, tanah ini jadi panggung bagi seorang pemberontak yang, namanya melegenda. Buat Belanda, orang ini tuh aneh banget dan jujur aja, menakutkan. Senapan, meriam, strategi perang mereka kayaknya nggak ada gunanya. Setiap laporan yang masuk ke markas, itu lagi, misi gagal. Coba bayangin deh gimana frustrasinya para jenderal itu. Harus ngadepin sesuatu yang mereka anggap tahayul, tapi nyata ada di depan mata mereka. Nah, sosok inilah yang kita kenal sebagai Tasan Panyi. Tapi pertanyaannya, dia ini siapa sih sebenarnya? Pahlawan atau cuma perampok biasa? Jawabannya, sangat tergantung siapa yang kita tanya. Nah, di sini ceritanya pecah jadi dua. Kalau menurut catatan Belanda, Tasan Panyi itu ya penjahat, pemberontak, tukang bikin onar. Tapi kalau kita tanya ke rakyat Banjar, dia itu pahlawan, sang juara, pelindung mereka. Satu orang, tapi dua reputasi yang beda banget. Kriminal di mata penjajah, pahlawan di mata rakyatnya sendiri. Dan ini bukan sekedar aksi ngerampok biasa loh. Tasan Panyi itu targetnya jelas banget. Dia nggak nyerang orang sembarangan. Sasarannya itu ya para pejabat Belanda dan kolaborator lokal yang hidup mewah dari penderitaan rakyat. Jadi dia ambil lagi harta yang dirampas itu, terus dibagikan ke orang-orang miskin. Persis kayak Robin Hood-nya Tanah Banjar. Terus pertanyaannya, gimana caranya satu orang doang bisa bikin satu imperium besar gemetaran? Jawabannya itu bukan soal strategi perang, tapi ada di sesuatu yang nggak bisa diukur pakai logika barat. Jawabannya adalah kesaktian. Jadi inti kekuatannya itu adalah apa yang disebut ilmu kebal. Ini tuh sebuah kepercayaan kuno, semacam kekuatan supernatural yang diyakini bisa bikin seseorang jadi kebal sama senjata fisik apapun. Buat Tasan Panyi, ini bukan cuma pelindung diri, tapi juga senjata psikologis yang bikin mental lawannya langsung jatuh. Cerita-ceritanya ini emang kedengeran kayak di film-film loh. Bayangin aja dia bisa dengan santainya berdiri di depan regu tembak, nantangin mereka buat nembak, dan pelurunya itu cuma jatuh gitu aja di kakinya, nggak tembus. Dia dikabarkan juga cuma ketawa aja pas diserang pakai senjata tajam. Dia bisa nyerbu benteng Belanda tanpa rasa takut sedikit pun. Belanda udah bener-bener putus asa, sampai-sampai mereka ngadain sayembara dengan hadiah super besar buat siapa aja yang bisa nangkap Tasan Panyi, hidup atau mati. Tapi ya, apa gunanya uang segitu banyak kalau targetnya aja nggak bisa dilukai kan? Tasan Panyi udah jadi kayak hantu yang gentayangan buat mereka. Tapi ya, namanya juga cerita, selalu ada plot twist. Sama kayak Achilles yang punya kelemahan di tumitnya, setiap pahlawan pasti punya satu titik lemah. Dan kelemahan Tasan Panyi ini ternyata bukan pedang atau peluru, tapi sesuatu yang jauh lebih dekat dan lebih personal. Nah, ini bikin Belanda mikir ulang. Oke, kekerasan gagal. Paksaan nggak mempan. Mereka sadar harus pakai cara lain. Cara yang lebih licik, lebih personal, dan yang paling penting, menusuk dari dalam. Dan ternyata, kelemahannya itu adalah sesuatu yang kedengarannya hampir konyol, yaitu ketan. Iya betul, sticky rice. Bukan jimat sakti atau mantra rahasia, tapi makanan sehari-hari. Justru benda sederhana inilah yang nantinya bakal meruntuhkan sang jagoan yang tak terkalahkan. Rencana Belanda kali ini bener-bener licik. Mereka nggak nyerang fisiknya lagi, tapi nyerang hatinya. Pertama mereka berhasil cari tahu kelemahannya. Terus mereka tangkap istrinya, Tasan Panyi, dan dipaksa buat kerjasama. Istrinya, orang yang paling dia percaya, dipaksa jadi alat buat ngejatuhin dia. Coba bayangin posisi sang istri, disuruh mengkhianati suaminya dengan cara ngolesin ketan ke keris pusakanya secara diam-diam.
Dan inilah momen yang paling tragis. Waktu disergap Belanda, Tasan Panyi langsung mencabut keris andalannya siap bertarung. Tapi bukan yang rasain kekuatannya muncul, yang dia rasain justru kekosongan. Ilmunya hilang seketika. Dalam sekejap, sang legenda yang tadinya kebal balik lagi jadi manusia biasa. Dan untuk pertama kalinya, peluru Belanda berhasil menembus kulitnya. Belanda mungkin ngerasa mereka udah menang hari itu. Tapi mereka salah. Dengan membunuh Tasan Panyi, mereka justru tanpa sadar melahirkannya kembali dalam wujud yang jauh lebih kuat. Sebuah legenda yang abadi. Ada pepatah Banjar yang pas banget buat ini. Tubuhnya bisa dihancurkan, tapi tidak dengan kisahnya. Belanda memang berhasil membunuh orangnya, tapi mereka malah menciptakan sebuah mitos perlawanan yang gak akan pernah bisa dipadamkan. Makanya sampai sekarang pun, kalau kita tanya orang di sana, nama Tasan Panyi itu diingat bukan sebagai penjahat seperti yang ditulis di buku-buku Belanda. Dia itu simbol keberanian. Kisahnya jadi bukti kalau kekalahan fisik itu bisa jadi kemenangan spiritual dan melahirkan legenda yang terus menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Nah, pada akhirnya cerita Tasan Panyi ini ngingetin kita lagi kalau sejarah itu nggak pernah hitam putih. Selalu ada dua sisi kan? Jadi dia ini pahlawan atau penjahat? Mungkin jawabannya nggak sesederhana itu. Kalau menurut kalian, gimana cara terbaik kita seharusnya mengingat tokoh-tokoh seperti ini?